Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam kesempatan ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan badan kita, selalu diberi kelancaran dan kemudahan terhadap kita semua, dan semoga semua di dalam kebahagiaan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke suri teladan kita, yakni Nabi besar, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini di mata kuliah ketiga dan hukum ketenagakerjaan ini, sesi ke-15 di lab session ini kelasnya kita gabung ya, kelas A, B, C. Nanti saya harap ini yang kita gunakan Zoom-nya adalah kelas A ya, kelas A yang kita gunakan. Jika tidak keberatan, nanti setelah ini selesai, kelas B kita buka di Edlink untuk absen saja, yang kemudian juga kelas C kita buka di Edlink untuk absen ya. Atau sebagai backup, ini saya mohon masing-masing ketua kelas A, kelas B, kelas C untuk mengabsen secara manual supaya tidak lewat pada saat saya mengisi absen di Syakat. Itu ya. Dalam kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan materi ya pada lab session 15 ini. Saya hanya menekankan tentunya setelah kita mengampu mata kuliah K3 dan hukum ketenagakerjaan ini, harapan saya kita semua memahami khususnya tentang K3 konstruksi ya. Pada umumnya K3 secara umum kita perlu memahami, kemudian kita harapannya kita mampu mengidentifikasi potensi-potensi bahaya kecelakaan, kemudian kita mampu merumuskan penanggulangan terhadap adanya potensi bahaya kecelakaan, juga selain kecelakaan juga kesehatan gitu ya. Harapan saya mampu itu, dan yang tidak kalah penting kita juga perlu paham tentang undang-undang serta peraturan yang berlaku mengenai K3 dan hukum ketenagakerjaan. Nah, tentu mengenai undang-undang dan peraturan tentang K3 ini memang tidak sedikit ya peraturan yang mengatur tentang K3. Kan tetapi harapan saya teman-teman sekalian, paling tidak ketika kita sedang menangani atau bertugas sebagai ahli K3 di bidang apa, paling tidak kita bisa mereferensi, kita bisa pelajari ulang peraturan yang mengatur tentang K3 di bidang yang sedang kita tangani ya. Itu harapan saya secara garis besar. Dan memang dalam hal ini kan mata kuliah K3 dan hukum ketenagakerjaan ini bagi teknik sipil ini termasuk kategori mata kuliah yang ringan gitu ya, bagi teknik sipil sebetulnya. Akan tetapi walaupun ini merupakan bagian dari mata kuliah yang ringan, akan tetapi di sana banyak peraturan dan perundangan yang mengatur tentang K3, sehingga kita kesulitannya adalah yang perlu kita banyak ketahui tentang peraturan dan perundangan.
Nah, ini harapan saya yang harus kita pahami dalam mata kuliah ketiga dan hukum ketenagakerjaan. Dalam kesempatan ini saya juga tidak ingin panjang lebar ya, kecuali memang ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian yang disampaikan, baik terkait mata kuliah ataupun terkait dengan kita nanti akan bahas tentang UAS kita ya. Tapi saya harap ini teman-teman yang tidak berhalangan mohon dihidupkan videonya supaya kita bisa saling bertatap muka. Karena tadinya harapan saya live session yang sesi 15 ini harapannya saya bisa offline, tapi karena situasi tidak memungkinkan akhirnya saya batalkan, tetap pakai Zoom juga pada akhirnya. Ya, tolong bisa dihidupkan. Kemudian saya sampaikan terkait tentang UAS project kita. Nah, tentang UAS kita sudah buka di sesi keberapa kita buka itu UASnya? Sesi 10, Pak. Di sesi 10 kita sudah buka untuk UASnya. Nah, saya ingin sampaikan ulang di UAS ini, ya, di UAS ini kan UASnya kan berupa jurnal ya. Jurnalnya boleh berkelompok, maksimal satu kelompok itu 3 orang. Nah, artinya yang 3 orang ini membahas suatu topik yang kaitannya dengan estimasi biaya, dan estimasi biaya tersebut berkaitan dengan K3. Dan termasuk di dalamnya pembahasannya kita perlu membahas tentang biaya K3. Nah, poin pentingnya adalah di sana ya. Nah, kemudian di dalam instruksi saya sampaikan antara satu dengan yang lainnya tidak boleh sama. Ternyata setelah saya baca ulang di Edlink itu ada salah penyampaian saya. Yang dimaksud tidak boleh sama itu bukan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain, tapi sebetulnya kelompok satu dengan kelompok lainnya. Ya, kelompok satu dan kelompok yang lainnya yang tidak boleh sama. Maka dalam hal ini di awal juga saya sudah sampaikan ini boleh diskusi masing-masing kelompok, juga boleh bimbingan. Boleh bimbingan ke saya seperti Pak Wisnu juga ada bimbingan ke saya. Tapi untuk Pak Wisnu udah berpengalaman nih nulis jurnal nih. Kemudian ada siapa lagi nih yang ada berapa orang gitu yang sudah bimbingan ke saya. Nah, tentu apabila topiknya sama, misalkan membahas seluruh proyek. Nah, kalau yang Pak Wisnu kan membahas satu proyek nih, bukan satu item pekerjaan ya, tapi membahas satu proyek. Boleh saja, tetapi kelompok lain boleh juga membahas satu proyek, tetapi jangan proyek yang sama. Itu ya. Atau boleh saja hanya membahas spesifik, pekerjaannya spesifik, hanya pekerjaan dinding misalkan. Tapi dibahas secara detail. Pekerjaan dinding ini, biaya untuk pekerjaan dindingnya normal kita menggunakan SNI misalkan, atau menggunakan metode apa, analisanya silakan. Yang kemudian dilanjut oleh kita, identifikasi oleh kita biaya ketiganya, mulai dari APD, rambu-rambu dan lain sebagainya yang terkait dengan pekerjaan itu, sehingga muncullah biaya pekerjaan dinding, biaya ketiganya ini sekian. Itu tapi perlu analisis. Nah, ini kemarin ada yang menyampaikan ada yang sudah disubmit di Akademia Edu. Ya. Ini harapan saya seperti ini. Ini maksud saya dari tugas UAS ini, dari UAS project ini menjadi sebuah karya ilmiah teman-teman sekalian
ya, menjadi karya ilmiah teman-teman sekalian, sehingga harapan saya ini ada bimbingan ke saya. Harapan saya tentu dari UAS project ini juga disubmit ke jurnal yang minimal ber-ISSN, ya. Jadi harapan saya IDD-nya di netting, tolong di-mute kasih majelas dulu. Witana. Oke, jadi harapan saya ini di Nusa Putra, ya, di Nusa Putra publisher yang terkait dengan teknik sipil kan ada Tesling, kemudian juga ada jurnal internasionalnya, ada IJAT, gitu ya. Atau mungkin saja kita bisa submit ke jurnal-jurnal lain yang sudah Sinta 4 misalkan atau Sinta 3 gitu. Nah, sehingga harapan saya, kenapa ini saya buat ininya panjang, jangan terburu-buru submit. Lebih baik koordinasi dengan saya, apakah jurnal saya ini sudah layak untuk disubmit atau belum, ya. Jadi harapan saya yang belum terlanjur submit, jadi jangan disubmit dulu. Lebih baik nanti jurnalnya sumo dan di heading udah lewat waktunya ya, berarti tinggal di sumo ya. Di sumo itu bisa dikirim jurnalnya, walaupun nanti setelah dikirim di sumo itu mungkin saja perlu ada yang kita revisi-revisi. Mungkin saja nanti saya cross check karena kita ini jurnal Tesling kita, jurnal teknik sipil kita ini kita sedang melakukan proses akreditasi. Nah, yang harapannya mudah-mudahan bisa Sinta 2 atau minimal Sinta 3. Kemudian yang jurnal IJAT juga kita sedang upayakan supaya terindeks Scopus, ini kita sedang proses. Kebetulan saya yang menangani hal itu memang saat ini sedang diproses, gitu ya. Nah, jadi harapan kalau yang Akademia Edu kan tanpa ada review ya, sejelek apapun submit di sana ya diterima, dipublikasi gitu di Akademia Edu ya. Tapi kalau di jurnal-jurnal ternama yang ber-ISSN, di sana tentu ada proses review. Nah, tentu saya berharap teman-teman sekalian dalam tugas ini, karena pada akhirnya sekarang yang ngambil riset atau yang magang ya, atau yang student exchange saja pada akhirnya sebelum sidang skripsi itu harus sudah punya publikasi jurnal. Nah, sehingga dalam mata kuliah ini sekarang yang ambil riset sedang penelitian ini. Nah, sehingga maksud saya dalam mata kuliah ini merupakan pembelajaran nih. Bagaimana sih submit jurnal yang bereputasi gitu. Nah, ini kesempatannya gitu. Nah, nanti yang riset besok ini, yang sedang riset ini, kita nanti punya pengalaman, oh submit jurnal itu seperti ini. Nah, atau harapan saya dalam tugas proyek ini, yang kebetulan di jurnal IJAT, jurnal internasional kita, ini kekurangan paper untuk publikasi. Nanti dari jurnal teman-teman sekalian, saya akan pilih yang memungkinkan masuk ke jurnal internasional, kita akan publikasikan ke jurnal internasional. Maka harapan saya jangan dipublish dulu, walaupun nanti masih mungkin saja ada revisi-revisi. Mungkin saya akan mengarahkan yang ini baiknya submit di mana, yang ini baiknya submit di mana, yang ini baiknya submit mana. Ini untuk pengalaman kita semua, ini submit jurnal itu nanti mana gitu. Karena tadi kita ini yang riset ini sekarang yang program riset outputnya publikasi jurnal gitu.
Maka mata kuliah ini menjadi pembelajaran itu, walaupun topik utamanya memang bukan publikasi jurnal, tapi utamanya kalau mata kuliahnya metodologi penelitian, itu tentu outputnya harus publikasi jurnal sebetulnya, karena harus sampai ke sana. Nah, tetapi kita sebelumnya mata kuliah metodologi penelitian kita sudah pembelajaran pertama nih. Nah, mata kuliah ini maksud saya pembelajaran kedua nih. Aslinya ya di riset sekarang ini yang sedang dijalankan. Aslinya yang sebentar lagi harus seminar pra-riset. Nah, tetapi teman-teman sekalian, mau yang ngambil riset, mau yang mengambil magang, mau yang mengambil student exchange, tetap saja semua wajib mempunyai jurnal. Sebelum sidang itu, yang bagus jurnalnya sudah publis, karena akan berpengaruh terhadap nilainya masing-masing. Jurnalnya jurnal apa juga itu akan berpengaruh ke nilai. Terasa di minggu-minggu sebelumnya pernah disosialisasikan juga ya oleh Bu Utami dan Iqbal. Ini pada hadir apa enggak ya kelas ini saat dipresentasikan hal itu. Nah, jadi yang belum terlanjur dipublis, kalau bisa ditarik ulang yang di akademia itu lebih baik ditarik ulang. Karena saya harap dari penulisan teman-teman sekalian ini, publikasinya itu dipublis oleh jurnal yang kredibel. Gitu. Dan harapan saya di jurnal yang kredibel itulah nanti ini yang menjadi, mudah-mudahan menjadi amal baik buat kita. Ada tingkat kita mungkin bisa download, bisa membacanya, gitu. Semoga menjadi ilmu nafi'ah. Harapan saya. Maka saya buka dari awal ini, silahkan lakukan bimbingan. Maksud saya apa? Supaya memang kualitasnya lumayan lah gitu. Walaupun ini masih tahap pembelajaran, tapi sekarang sudah memang harus dilaksanakan. Pada saat sekarang riset sekarang ini harus dilaksanakan. Nah, itu ya teman-teman sekalian, poin penting yang ingin disampaikan di lab season ini. Selanjutnya kita bisa diskusi, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan UAS atau terkait dengan materi-materi perkuliahan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Saya saat itu baru sadar bahwa soal yang saya sampaikan untuk tugas sebagai pengganti UAS itu saat itu ketika ini Sundaryani WA saya kalau nggak salah itu. Saya coba cek di Edling, oh ternyata memang ini salah persepsi nih pasti. Yang maksud saya yang dimaksud dengan tidak boleh sama antara saya ternyata menulisnya tidak boleh sama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain. Padahal di situ ketentuannya kelompok maksimal 3 orang dalam satu kelompok. Maksud saya tadi bukan antara mahasiswa tapi antara kelompok gitu ya. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya. Jika tidak ada, jika merasa cukup nggak apa-apa, kita tutup cepat, kita close lebih cepat karena besok jadwal kelas besok ya. Ada nggak? Ada Pak, untuk kelas Sabtu. Kelas Sabtu udah besok ya. Oke. Tapi kan cuma silakan. Dari saya Pak. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini aja mungkin diskusi aja Pak ya, karena besok
di kelas kami, kelas B itu kan ada UASnya K3 Pak ya. Ya. Itu berarti tidak ada soal ya Pak di sana. Karena kan kemarin pas di ending itu kan syarat untuk UAS itu kan cuma submit jurnal ketiga itu Pak ya. Berarti besok apakah si hasil yang kemarin kami buat itu disubmit aja ke jurnal, kemudian nanti kami revisi kembali ke Bapak atau seperti apa? Jadi revisinya itu, waktu revisinya itu sampai kapan gitu Pak? Apakah sampai di Bapak putuskan untuk ini dikirim ke disubmit ke Sinta 2 atau Sinta 3 atau seperti apa mekanismenya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Besok di Sumo tetap ada soal, tapi soalnya sama dengan tugas. Soalnya saya copy paste dari tugas sesi 10 ini soalnya. Tetap ada soal di sana. Apa yang diisi? Ya sudah, jurnalnya di-upload ke situ. Ya, jangan disubmit ke jurnal dulu, di-upload ke situ. Waktunya juga saya kasih 1 minggu. Jadi kalau dimulai besok, Sabtu, akan berakhir di hari Sabtu. Kalau nanti hari Sabtu yang akan datang masih belum mengunggah jurnal di situ, nanti dianggap tidak mengikuti UAS. Jadi waktu mengunggahnya di Sumo bukan hanya hari besok. Besok itu adalah hari dibukanya. Gitu. Nah, akhir bisa upload berarti Sabtu yang akan datang. Akhir. Kemudian sampai kapan ini revisi? Revisi tentu revisi pertama adalah atas saran dari saya nanti yang mengkoreksi. Karena setelah dioper di Sumo kan saya baru bisa mengkoreksi tuh. Nah, berarti koreksi pertama adalah itu. Kemudian saya sarankan submit. Mana gitu ya nanti ya, saya sarankan submitnya. Nah mungkin nanti ada revisi lagi. Setelah direview oleh publisher jurnal, nanti ada komentar nih. Makanya ini untuk proses pembelajaran. Untuk proses pembelajaran nanti direview oleh para ahli, oleh para reviewer jurnalnya. Nah, entah apa nanti reviewnya. Mungkin saja harus direvisi juga. Karena ada banyak kan yang perlu direvisi itu, mungkin saja similarity-nya terlalu tinggi. Tapi kalau similarity nanti insya Allah akan saya screening dulu sebelum disubmit, saya cek dulu similarity-nya ini berapa persen. Setelah memenuhi syarat baru nanti bisa boleh kita revisi gitu ya. Memenuhi syarat kita baru lakukan submit. Nah, jadi batas revisinya sampai kapan? Ya sampai nanti ada komentar dari review publisher jurnal itu. Mungkin reviewnya apa, kita belum tahu. Gitu. Tapi pada umumnya ada revisi, baik revisi berat, revisi ringan, gitu ya. Jarang-jarang yang nggak ada revisi. Nggak jarang sih, banyak juga yang nggak ada revisi kalau hanya jurnal nasional. Kalau jurnal nasional Sinta 4, Sinta 3 itu banyak juga yang tidak revisi, langsung diterima gitu apa adanya, banyak. Tapi kalau jurnal internasional sangat jarang untuk tidak direvisi. Pengalaman saya, entah karena kebodohan saya gitu ya, tapi pengalaman saya submit jurnal internasional itu selalu ada revisi. Hanya ada dua jurnal internasional ya yang terindeks Scopus, hanya ada 2 saya yang tidak revisi. Kali submit langsung diterima tanpa revisi. Sisanya revisi. Ada yang revisi berat, sudah direvisi akhirnya ditolak juga ada. Seperti itu. Nah, itu ya Pak Indra Ramdhani. Cukup ya, Pak, jelas? Jelas banget Pak, jelas sekali. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan?
Oh iya Pak, mohon maaf mau izin bertanya. Silakan Dewa. Iya. Itu Pak, saya beneran belum paham. Nah nanti jurnal yang disubmit yang sekarang ini, jurnal hasil penelitian atau jurnal sebelum penelitian atau bagaimana Pak? Maaf Pak, belum ngeh Pak. Kan perintahnya sudah jelas di tugas itu. Itu kan masuk ke kategori penelitian sama, cuman ini bisa. Kalau yang sudah punya data satu proyek kayak Pak Wisnu, ya itu penelitian, itu satu proyek yang dianalisisnya gitu. Gitu. Tapi kalau yang tidak punya satu proyek kayak Pak Wisnu, kata saya boleh cuma pekerjaan dinding saja. Boleh juga cuma pekerjaan lantai saja. Tapi menganalisis biayanya. Kalau pekerjaan lantai, pekerjaan pasang keramik misalkan, berarti analisis biaya pekerjaan keramiknya juga dianalisis biaya ketiganya. Kalau mengerjakan keramik itu membutuhkan apa saja terkait dengan ketiganya? Apa saja sih yang dibutuhkan? Mungkin nggak perlu APD, mungkin nggak perlu obat-obatan, mungkin nggak perlu ada rambu-rambu dan lain sebagainya. Itulah yang kita identifikasi di sana. Tentang ketiganya. Sama-sama riset ini. Cuman ini bisa dikategorikan riset besar, bisa juga dikategorikan riset kecil. Kalau cuma pekerjaan pasang keramik kan cuma riset kecil saja, ya kan? Kalau cuma pasangan dinding bata juga kan cuma riset kecil saja. Nah, tetapi walaupun ini riset kecil, ini punya kebaharuan. Di mana kebaharuannya? Kebaharuannya adalah kita mampu mengestimasi biaya termasuk biaya ketiga. Yang selama ini biaya ketiga itu kan misalnya menggunakan persentase, nilainya sekian, biaya ketiganya sekian persen. Nah, pengetahuan baru kita kalau spesifik, pekerjaan dinding itu ternyata untuk pekerjaan dinding biaya ketiganya sekian. Syukur-syukur bisa menghasilkan koefisien biaya ketiga. Kalau analisa SNI nih, analisa SNI, misalkan biaya pekerjaan dinding nih, analisa biaya pekerjaan dinding, koefisien bata berapa, koefisien pasir berapa, koefisien semen berapa, koefisien tukang berapa, pekerja berapa, mandor berapa, ada koefisiennya kan? Nah, bisa nggak kita memunculkan koefisien ketiganya suatu item pekerjaan? Nah, itu adalah informasi baru, pengetahuan baru, gitu. Ini kecil, tapi punya novelty, gitu. Daripada hal besar, tapi novelty-nya atau kebaharuannya nihil. Itu maksud saya. Maka dari itu saya nanti akan pilih yang mempunyai novelty bagus. Saya sarankan ini submit saja di jurnal internasional. Yang punya novelty-nya pas-pasan saja, sudah jurnal nasional saja. Itu ya, Dewa Saifur Rahman. Dewa Saifur Rahman, cukup jelas penjelasan saya barusan? Oh iya Pak, betul. Terima kasih banyak, sangat jelas Pak penjelasannya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Saya Pak. Silakan. Gini Pak. Oh terkait iya, tugas. ini yang sudah bimbingan belum saya komentarin ini ya, Heru Salasa ya? Iya Pak. Mau nagih sekarang ya? Jadi gini Pak, kemarin kan kelompok saya gitu udah submit ke Akademia Edu gitu Pak. Cuman emang belum ada revisi ataupun tanggapan dari Bapak pas waktu Wijapri. Karena emang alasannya sih karena waktu gitu Pak ya. Waktu di Erling kan sampai tanggal 20. Jadinya kita buru-buru, yang penting untuk ini submit dulu gitu Pak. Nah, itu kan belum ada revisi
atau belum istilahnya belum bimbingan secara feedbacknya dari Bapak kan belum ada. Ya, Nah, untuk hari Minggu kan jadwal sumo itu yang di akademia apa emang biarin aja apa gimana itu Pak? kalau bisa ditarik yang akademia berarti ditarik saja. Ya, kalau bisa ditarik ya supaya tidak dipublish berarti ditarik saja. Nanti kalau memang saya belum koreksi, sudah apa adanya aja disubmit, diunggah di Sumo. Ya. Kalau misalkan udah ada yang bimbingan tapi belum sempat saya koreksi gitu ya, sudah apa sajanya dulu dikirim di Sumo. Tapi bagi yang sudah saya koreksi ya baiki dulu sesuai saran yang disampaikan. Ya Pak. Emang salah kita juga sih Pak kemarin ngejapritnya ngepepet gitu ya ada H-2 gitu. Makanya mungkin karena kepepet sama WA dari teman-teman yang lain. Makanya saya nggak ngejapri lagi Pak, langsung aja submit gitu Pak. Iya, iya. Iya, iya. Saya juga mohon maaf atas kurang respon saya ya, Heru Salasa. Yang kebetulan saya beberapa minggu ini sibuk banget gitu ya. Ada kerjasama pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan Trisakti gitu. Kemarin itu ya, membahas itu, kemudian dengan Pemda, dengan pengelola geopark gitu. Jadi banyak banget kesibukan. Jadi yang Heru Salasa sudah ada bimbingan juga, saya udah ngirim, cuman waktunya belum sempat saya koreksi. Nah, tapi maksud saya ini kan tadi ya saran saya bahwa di mata kuliah ini adalah pembelajaran kita menulis jurnal yang benar. Kemarin di metodologi penelitian kita udah belajar, sekarang belajar lagi yang benar gitu ya. Betulnya kenapa sih saya berharap jangan diunggah dulu, karena tadi kita punya jurnal internasional yang Indonesia Putra, yang IJIAT ini, yang sedang kita proses untuk bisa terindeks Scopus gitu. Kebetulan juga kekurangan jurnal. Jadi nanti yang bagus saya bisa saja pilih untuk bisa masuk di situ gitu. Itu ya, mohon maaf sekali lagi nih Heru Salasa, saya baru ingat saya nih. Heru Salasa ternyata ini yang kirim, saya belum saya koreksi itu. Yang saya iakan itu baru siapa ya? Baru Pak Wisnu kalau nggak salah. Oke Pak Wisnu. Pak Wisnu, semangat Pak Wisnu. Ya tinggal lanjut apa referensi-referensinya gitu. Oke, ada lagi? Jadi nanti kalau memang yang merasa belum tepat ininya, kan ini minggu ya waktu UAS itu untuk submit di Sumonya itu waktunya seminggu. Apabila sekarang merasa belum benar, belum tepat, atau belum mempunyai kebaharuan, ya mungkin bisa direvisi saja, bisa dirubah saja. Lebih baik hal kecil tetapi punya kebaharuan tetap daripada hal besar tetapi tidak ada kebaharuan. Contoh gambarnya tadi, lebih baik hanya membahas pasangan keramik gitu, tapi kebaharuannya mampu membuat koefisien biaya K3 gitu. Kalau koefisien pemasangan keramik kan SNI sudah ada tuh. Atau pasangan dinding, koefisien SNI udah ada tuh. Tapi koefisien biaya K3-nya kan belum ada itu. Nah, itu berdasarkan mengacu ke Permen PUPR, mengacu ke Permen PUPR kan ketika itu kan harus mengajukan biaya konstruksi. Nah, kita di sini riset kecil saja. Oh, ternyata pekerjaan misalkan pekerjaan atap
ya ketiganya sekian gitu. Kan sekarang belum ada kejelasan, belum ada koefisiennya sekarang ini. Nah, kalau teman-teman sekalian menghasilkan koefisien itu kan kebaruan. Tuh. Kalau kita sudah publis duluan di jurnal, ketika SNI membuat koefisien itu, bisa saja mengutip jurnal kita. Itu loh maksud saya. Kan misalkan jurnal Heru Salasa dikutip untuk SNI, kan keren itu. Orang kan bertanya-tanya Heru Salasa itu yang mana, yang kayak apa gitu. Itu ya, nggak usah hal besar. Kalau yang Pak Wisnu kan memang satu proyek bahas, nggak harus satu proyek kayak Pak Wisnu juga. Di mana aja kita menemukan proyek yang bisa di ini, kemudian kita coba estimasikan. Itu ya, Heru Salasa. Cukup terjawab nggak tadi pertanyaannya? Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Sudah cukup dimengerti ya? Jadi berarti ini sekarang proses perbaikan jurnal, berarti sekarang masih punya waktu 1 minggu berarti dari sekarang ini. Silakan tuh 1 minggu itu, merasa masih kurang baik, silakan. Atau mau dikonsultasikan dulu ke saya juga silakan. Yang nanti ke jurnal internasional, saya pasti kasih nilai A. Saya pasti kasih nilai A. Atau enggak jurnal internasional, jurnal nasional Sinta 3 juga saya kasih nilai A. Cukup ya, nggak ada lagi ditanyakan ya. Oke, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tentu saya banyak salahnya, baik yang saya sengaja ataupun tidak disengaja. Saya mohon dimaafkan. Kemudian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah ini saya buka kelas, atau cukup minta ini saja ya, ketua kelasnya tolong membuat absen manual dikirim ke saya ya. Masing-masing ketua kelas A, ketua kelas B, ketua kelas C, mohon dibuat absen manual dan kirim ke saya ya. Jadi nggak usah masuk lagi di Zoom Edlink ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Ya. Oke, saya akhiri aja ya live Zoom-nya ya. Baik, Pak.